ikhtiar dan tawakal. Al-alaqatu bainal qadri wasyaini wattiqati muhimatun bin nisbati lana li fahmiha. Kaitan takdir, ikhtiar dan tawakal yang penting harus kita pahami. Jangan sampai kita memahami takdir tidak disangkut pautkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu juga takdir bagiannya. Di bab 2 ini kita tamatkan. Ini penting di kondisi sekarang ya. Jadi bukan karena kondisi ekonomi yang lemah dikaitkan ke takdir, bukan begitu. Kita tetap ikhtiar. Rezeki tetap Allah yang menjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuatkan akidah keislaman kita dengan syahadatain, sholawat, istighfar, talqin zikir, menguatkan hati kita dengan tauhid asma Allah. Kita tujukan hanya kepada Allah, lurus niat, ridha Allah. Kita lafazkan, sama-sama kita jaharkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid loka maklubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Toharo bagian kepala kita. La ilaha illallah. La isbat 7 kali. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasangnya ridha Allah. Pakhususan Abarhi Nur Jawaharul Muhammadin khususan Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisarakatil maut wa najatan minan nari wa lafadal hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa qul datam lisani ya qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Quran. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin na ilahil ma'hud wa sholatu wa salamu li ayasiri hayatil wujud asyabil ajamil kulli mawjud sholatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an patubahi ayat wa tuhalana biha nur janat wa nur na'i wa nur nyajari ila wajikal karim subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke tajuk risalah. Hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tajuk taklim yang akan Anung bahas, kita tutup kaji kita terkait masalah takdir, ikhtiar, dan tawakal yang mesti kita makrifati apa kaitannya di bab 2 ini. Mudah-mudahan Allah meridainya. Amma ba'du. Allah telah menentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Allah yang menentukan, ya, bukan kita yang menentukan, ya. Tapi kita dikasih kesempatan untuk membuat ikhtiar. Juga Allah bisa menentukan, dan itu termasuk takdir juga, ya. Jadi Allah telah menentukan segala sesuatu, tetapi manusia tetap berkewajiban untuk usaha dan berikhtiar. Usaha dan ikhtiar kita insya Allah pasti dihargai oleh Allah, ya, pasti dihargai oleh Allah. Ada pahala, ada keberhasilan, ya, walaupun Allah yang punya absolut menentukannya, ya. Karena itu ikhtiar dan usaha itu ada ilmunya. Kalau doa ada waktunya, ada tempatnya. Di antara doa makbul waktu sujud, ya. Kalau sendiri, ya, beda dengan berjamaah.
Waktu-waktu yang tepat dalam doa di antara waktu sujud, di antara azan dan iqomat. Kalau di sholat waktu sujud tambah dengan doa. Tapi sujud itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Kita nukil dari ayat-ayat masyhurat dari Al-Quran, kita nukil dari hadis. Ya. Itu yang dipakai pada sujud banyak itu. Ya, kalau kita buka zaman sekarang gampang mencari doa untuk kita kesejahteraan kita dalam sujud. Itu salah satu membantu takdir kita. Karena senjata seorang muslim adalah doa untuk merubah takdir buruk. Ya, jangan lupa itu di kondisi kekinian yang katanya serba sulit. Ya, sebetulnya hakikatnya sudah dituntun sama Allah, kehidupan itu diatur sama Allah. Kita juga ada hak untuk merubah takdir itu, dan itu tercatat juga di takdir orang yang melakukan itu. Ya, jadi ini perlu yang dudukan dalam akidah kita. Pada posisi inilah ulama menjelaskan hubungan antara qada, qadar dan ikhtiar, takdir dan ikhtiar maksudnya. Qada dan qadar kalau kita sering bahasakan dalam Al-Quran itu dua, jadi satu yang disebut takdir. Takdir itu terdiri dari qada dan qadar. Ya, itu kalau dikaitkan dengan ikhtiar, ya ini harus diilmui. Karenanya para ulama mengelompokkan takdir itu ada dua. Ya, dikelompokkan takdir itu ada dua. Kemarin sudah ada bahas. Yang pertama takdir mu'alaq. Apa itu? Erat kaitan dengan ikhtiar manusia. Takdir mu'alaq itu bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Kalau ingin pintar belajar, kalau ingin nyari duit banyak bekerja dengan doa, itu kan ada sangkut pautnya dengan ikhtiar kita. Itu disebut takdir mu'alaq. Ya. Yang kedua takdir mubram, terjadi pada diri manusia yang tidak bisa diusahakan. Nah, di sini harus tahu ini takdirnya mubram, nggak bisa diikhtiarkan, berdoa hantu belau gini. Misalnya mati, ya nggak bisa diikhtiarkan supaya tambah panjang mati, nggak, sudah ketentuan dari situ. Ya, betul kan? Kelahiran nggak bisa ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Ya, nah, apalagi kaya, miskin, itu takdirnya bukan mubram tapi mu'alaq. Ya, tapi mu'alaq. Nah, jadi harus tahu perbedaannya, mana yang perlu didoakan. Ini takdirnya mu'alaq tapi minta doa terus, repot kan? Nah, jadi sebenarnya doa panjang umur juga boleh, karena ada hadisnya. Doa panjang umur yang paling pokok sebenarnya silaturahim. Jangan banyak musuh. Ya, panjang umur antum. Itu yang ditentukan. Jadi yang walaupun itu mu'alaq, sudah ada takdirnya, tapi ada perintahnya untuk dilakukan, ikuti aja. Itu sulitnya kita mengkaji takdir itu sering menjadi rancu. Karena ada perdebatan terus kan. Ya, nah, itu yang perlu kita pahami. Kalau antum ditakdirkan dilahirkan dengan mata sipit, berdoa supaya matanya belotot bisa nggak? Nggak bisa Pak, kecuali operasi plastik. Plototin, rusak loh. Ya. Kalau ingin berdoa alisnya tebal, tapi kita alisnya cuma ngejepat dikit aja. Berdoa terus sampai nungging nggak bisa, karena dari takdirnya sudah begitu. Kalau badan kita putih minta doa, ya. Umpamanya Pak Amin ingin berdoa, ingin seperti kulit Cina, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Pakai bedak sekali itu jangan bodoh, karena sudah dari sononya begitu. Ya. Jadi kita berdoa masuk akal. Kalau itu mu'alaq, ya. Kalau itu mubram, mana yang mubram dan mana yang mu'alaq. Kalau mubram dari sononya udah hitam, jangan minta doa putih. buang-buang ini ya, buang-buang waktu. Allah juga ketawa itu. Ini ketetapanku, Allah, kamu begitu, kamu lahir dari bapak si Anu, pengen dilahirkan sama bapak anak Jokowi, ya kan nggak mungkin. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam kondisi perkara takdir, dengan apa kaitannya dengan ikhtiar. Nah, ini Andung tegaskan walaupun kemarin sudah membahas lebih dalam. Dengan demikian tidak tepat jika seorang merasa pesimis hingga melalaikan tugas sebagai hamba yang harus taat kepada Allah dengan landasan bahwa surga neraka telah ditentukan. Salah tuh. Ngapain gue capek-capek sholat? Kalau sudah ditakdirkan saya masuk surga, ya masuk surga aja, nggak perlu sholat katanya.
Dosa tuh. Ya, pokoknya gue buat jahat aja lah. Kan udah ditentukan sama Allah. Ya, kita masuk surga. Biar gue buat jahat aja di sini. Dosa nggak tuh? Dosa itu kaitan dengan ikhtiar. Nggak bisa berpikir begitu. Disitulah sulitnya kita memahami takdir terkait dengan ikhtiar. Ya, terkait dengan ikhtiar. Nanti Endung jelaskan ketentuan-ketentuan yang bisa dirubah. Ya. Bisa jadi karena keengganannya untuk beribadah itulah yang merupakan bagian dari jalan ikhtiar menuju takdir masuk neraka. Ya, malas ibadah bisa jadi, ya, masuk neraka. Demikian pula ketika berbuat taat yang merupakan bagian dari ikhtiar menuju takdir, itu ikhtiar menuju takdir masuk surga. Betul kan? Jadi jangan pesimis. Jadi perlu diketahui bahwa pahala, dosa itu adalah rahasia ilahi. Seperti halnya surga neraka, rahasia ilahi. Terpenting adalah bagaimana kita berusaha mencapai ridha Allah. Itu yang paling penting. Berbuat baik saja. Allah itu adil. Nggak mungkin menjolimi hambanya. Nggak mungkin. Ya. Dengan berusaha taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah harapan masuk surga ada. Jangan dikaji-kaji dengan ilmu fikih, ilmu itu enggak. Ya. Pokoknya udah deh. Harapan masuk surga kalau muslim itu ada. Sebab bagaimanapun Allah Maha Adil yang tidak mungkin berbuat jolim kepada hambanya. Paham ya? Nah, sedangkan tawakal, ini kaitannya. Jadi gini, takdir paham. Ada takdir yang nggak bisa dirubah, ada takdir yang terkait dengan bisa dirubah. Ada dua macam. Nah, itu ditentukan dengan ikhtiar kaitannya. Yang takdir bisa dirubah ditentukan dengan ikhtiar. Ikhtiar ada ilmunya. Setelah itu diselesaikan baru masuk yang namanya tawakal. Enggak? Antum tawakal tanpa ikhtiar salah nggak? Salah Pak. Mana dulu? Itu thalibul ilmi. Jadi gini, setelah kita misalnya ikhtiar kerja, ya, kemudian berdoa, baru la haula wala quwata illa billah. Serahkan sama Allah. Karena bukan kita yang menentukan berhasil, tapi Allah. Sampai itu runutnya. Sampai di sini paham? Itu semuanya sudah dibahas kemarin. Jadi tawakal merupakan ikhtiar batin. Doa ikhtiar lahir. Duduk. Doa itu nempel dengan kerja. Tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim, getok batu, jual. Bismillahirrahmanirrahim, kan doa tuh, dagang. Jadi doa itu sebenarnya ikhtiar lahir. Tawakal itu baru ikhtiar batin. Karena sudah kerja. Maka ikhtiarnya di hati. La haula wala quwata illa billah, tanamkan, serahkan semuanya kepada Allah hasil kerja kami. Paham? Semua ikhtiar begitu, nagih utang kayak apa kayak begitu Pak. Kalau dengan doa, ya. Jadi jelas ilmunya, ya. Jangan sampai salah-salah ya. Kita nggak ikhtiar tapi langsung tawakal, kuserahkan aja sama Allah karena takdir yang menentukan. Nah, dosa nggak? Dosa. Berarti kita nggak paham ilmu. Nah, tawakal jelas, ikhtiar batin, doa. Ada yang menyebut memang doa itu ikhtiar batin. Artinya doa antum itu tawakal. Ya, betul kan? Padahal doa itu kerja. Ya, yang namanya pasrah dalam konsep Islam apa? Aktif. Pasrah itu bukan diem dalam konteks ajaran Islam. Pasrah itu aktif. Benar nggak? Bukan pasrah diem. Pasrah itu kerja. Itu pasrah. Nah, terbalik-balik nih kajinya. Anu pahami dulu ya, supaya kita jangan salah persepsi, jangan putus asa. Jadi tawakal jelas-jelas ya, ikhtiar batin. Tawakal tapi antum kerja salah nggak? Salah Pak, salah. Tawakal itu ikhtiar batin. Bertawakallah kepada Allah setelah antum bekerja. Ada hadis itu, ya. Tawakal itu hanya diarahkan kepada
Allah. Itu sebabnya ikhtiar merupakan upaya lahiriah. Doa upaya lahiriah dalam mencapai tujuan baik kita untuk sebuah kemaslahatan maupun memperkecil mahsyadat. Dan demikian kedudukan tawakal juga, sebab upaya ikhtiar syariat tidak dipertentangkan lagi sekarang. Ya. Takdir, ikhtiar, doa, tawakal, udah paham, nggak perlu dipertentangkan lagi. Yang penting amalannya, ya. Sampai Pak? Jangan dihadap-hadapkan, jangan didebat-debatkan. Karena kondisi takdir itu tidak boleh diperdebatkan, harus diilmui, harus dimakrifati. Karenanya keduanya dapat berjalan seiring antara takdir dengan ikhtiar. Ya. Yang pasti keduanya memiliki domain masing-masing. Kita dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah mengajarkan tawakal. Setelah kita ikhtiar, setelah kita mengakui adanya takdir, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tawakal dan sebab upaya ikhtiar syariat kepada sahabatnya, sebagaimana riwayat hadis sahih. Riwayat hadis ini dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik qala ja'a rajulun ala naqatin lahu, ya Rasulullah, adaha wa atawakkalu, faqala akilaha wa tawakkal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa suatu hari seseorang dengan mengendarai unta miliknya mendatangi Rasulullah. Ia bilang, wahai Rasulullah, aku melepaskan dan aku bertawakal. Rasulullah menjawab, nggak diikat, dilepasin aja karena aku tawakal, katanya. Allah yang nyuruh Allah tuh. Nggak bisa gitu. Rasulullah menjawab, ikatlah untamu baru tawakal. Berarti kerja dulu baru tawakal. Nah, ini sahih, ya, jelas. Dalam bahasa lain, membahas dulu. Seorang sufi besar, seorang ahli tarekat, namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini populer nih, menjelaskan dengan tepat terkait hubungan tawakal. Sebab upaya ikhtiar syariat sebagai berikut. Waqala Sahlu ibnu Abdillah, at-tawakkulu halun nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunatuhu faman baqiya ala halihi fala yatrukna sunnatahu. Artinya, Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, tawakal merupakan sikap batin Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebab upaya ikhtiar syariat adalah jalan, sunnah, anjuran dipraktekkan. Siapa saja yang kondisinya masih saja demikian, belum ada perubahan ke arah yang diinginkan dalam kehidupan, hendaknya jangan meninggalkan ikhtiar sebab upaya syariat, karena itu sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham? Nah, itu kata Nabi itu. Kata Tustari menukil kepada hadis Nabi. Jadi udah jelas, ya. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pernah membatalkan puasa Ramadan. Perhatikan nih, pernah membatalkan puasa Ramadan. Padahal bulan Ramadan. Dalam perjalanan waktu peristiwa Fathul Makkah 630 Masehi itu 8 Hijriah, ketika kondisi kebugaran fisik sebagian sahabatnya menurun drastis. Kalau dulu jalan padang pasir udah panas terik, udah jauh, bulan puasa lagi. Hal ini dilakukan dalam rangka ikhtiar. Apa? Ikhtiar. Menyelamatkan apa? Jiwa. Menyelamatkan nyawa. Karena itu amanah. Kalau terus puasa pada mati itu. Sebagaimana riwayat Imam Muslim dinukil dari Al-Minhaj di Syarih Syahih Muslim Ibnul Hajjaj halaman 248, itu kitabnya.
Nabi Muhammad SAW bersama sekitar 10.000 pasukan bergerak dari kota Madinah menuju kota Mekah. Dalam kondisi berpuasa di tengah terik matahari di padang pasir yang panas sangat menyengat. Ketika tiba di Qadir, Qadir itu sebuah mata air sekitar 41 atau 42 mil dari kota Mekah. Ya, Rasulullah berhenti. Pada suatu riwayat menyebutkan kira-kira nama tempat itu Al-Gamin, sebuah lembah di depan bukit Usfan, sekitar 48 mil dari kota Mekah, ya, atau sekitar 41 sampai 42 lah. Nah, ini ada di kitabnya di Al-Minhaj Syarih Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, bab 4 halaman 251. Beliau begini, ya ada yang bertanya, sahabatnya yang ikut dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan Fathul Makkah, menyebut gini, ya Rasulullah, katirun minan nas yu'anuna min mashakati syami wa yantajiruna mauqifaka. Wahai Rasulullah, banyak orang mengalami kepayahan perjalanan karena berpuasa. Mereka menunggu pendapat sikapmu, wahai Rasulullah. Kata orang tersebut, ini salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah meminta segelas air. Beliau mengangkat tinggi-tinggi gelasnya, sehingga orang banyak melihatnya. Kemudian Rasulullah meminum air tersebut setelah kejadian sholat asyar. Padahal deket tuh ke maghrib. Nah, ia membatalkan puasanya karena menyaksikan banyak orang yang mulai kepayahan. Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang mampu mencontohkan secara mudah pengamalan agama dan syariat Islam untuk umat manusia. Sudah jelas, ia mengetahui kapan harus mendahulukan kebutuhan darurat. Jadi tidak kaku. Ya, tidak kaku. Keselamatan jiwa dan mana rukun Islam yang wajib. Di tengah banyak yang membatalkan puasanya, ya, sebagian orang mengikuti hawa nafsunya dalam beragama. Hati-hati, karena takut dosa, karena merasa alim. Contoh, antum di masjid lagi sholat Jumat, rakaat kedua, gempa segede-gedenya, antum diem aja, marah Allah. Sampai nggak? Pergi keluar. Nah, makanya ilmui. Diam aja karena imam nggak pergi gitu. Pas imam pergi diketawain. Lucu nggak? Nggak bisa, Pak. Ada hadisnya. Puasa saja yang wajib Rasulullah membatalkannya kalau menyangkut nyawa. Duduk nggak? Nah, itu dia. Islam tidak membolehkan kita beragama itu memaksakan diri kalau terkait dengan resiko. Paham nggak? Itu ada hadisnya. Ini yang perlu Anung jelaskan, karena banyak orang mengamalkan agama jadi kaku, ya, jadi kaku, aneh, bin ajaib, ya. Jadi keselamatan jiwa dimanapun rukun Islam yang wajib di tengah banyak orang membatalkan puasanya. Pada masa itu sebagian orang mengikuti hawa nafsunya dalam beragama, juga nggak betul. Ada pula mereka para sahabat bersikukuh memaksakan diri untuk menahan dahaganya. Mereka memilih untuk menyulitkan dirinya. Mereka tetap berpuasa. Sikap mereka mengejutkan para sahabat lainnya, karena Rasulullah sudah menyuruhnya untuk berbuka. Ada juga yang kekeh zaman Nabi itu, ya, merasa suci, merasa soleh, merasa orang bertorekot, semua salah. Ada nggak kayak gitu? Ada kan? Nah, tindakan memaksakan diri ini kemudian dilaporkan oleh Rasulullah. Innahum gairu akhlaqina, innahum gairu aklayina. Kata Nabi, ngomong kayak gitu, artinya gini, mereka bermaksiat. Jadi ada gempa nih di dalam rumah, di masjid lagi sholat, tapi nggak keluar. Kata Nabi, mereka bermaksiat. Padahal dia sholat. Kenapa demikian? Rasulullah itu memaksakan diri padahal beresiko dosa, karena badan juga punya Allah. Sampai Pak harus dirawat. Tuh.
Mereka benar-benar dilontarkan Rasulullah berulang. Tandanya harus dipraktekkan sekarang, penting. Nah, aku bilang jawab. Ini hadis sahih. Nah, pengulangan kata maksiat itu ditujukan kepada mereka yang memaksakan diri berpuasa dengan mengabaikan keselamatan jiwa yang diamanahkan oleh Allah. Karena jiwa, keselamatan diri itu prioritas amanah titipan dari Allah. Duduk ya. Duduk. Kalau sudah terancam, apapun juga harus diutamakan, jangan sampai terancam. Antum tahu babi itu haram, tapi nggak ada lagi yang dimakan. Antum ada di suatu tempat, jadi halal. Sampai nggak tuh? Ini penting, maka beragama itu diilmui. Ya, nah. Ini hati-hati dalam konsep kehidupan sekarang, karena banyak sekali ulama yang mendoktrin sesuatu harus. Ya, agama Islam itu enggak mempersulit pemeluknya. Tidak ada. Bayangkan agama Islam itu juga tidak boleh kita tidak nikah, harus nikah karena punya hawa nafsu. Sama enggak? Nggak ada Islam ngajarin rabib kan? Nggak ada. Mengkebiri diri kan nggak ada. Iya kan? Kemaksiatan yang disebut 2 kali merujuk pada penentangan mereka atas perintah pembatalan puasa yang sangat jelas kemaslahatannya untuk mereka. Kalau dilanjutkan akan timbul masalah pada amanah dirinya. An-Nawawi halaman 252 itu juga dinukil sama beliau hadis tadi. Yang jelas, sahabat yang memaksakan diri untuk menjalankan ibadah puasa pada perjalanan Faktul Makkah itu dianggap sebagai orang yang bermaksiat ketika membahayakan keselamatan jiwanya dengan memaksakan dirinya berpuasa. Sampai Pak ya? Nah, ini terkait perkara takdir dan ikhtiar kan? Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tetap melakukan ikhtiar, upaya, kemudian baru mereka bertawakal kepada Allah di hati dalam rangka pengamanan harta benda, penyelamatan jiwa manusia. Ya. Kedua riwayat ini mengajarkan kepada kita umat akhirul zaman ini perihal hubungan tawakal dan ikhtiar, bahwa perintah tawakal itu tidak menggugurkan kewajiban sebab upaya ikhtiar syariat. Sudah jelas. Jadi akar permasalahan di balik kesulitan hidup sekarang yang sering dialami manusia di kondisi sekarang, coba kita merenung kembali pemahaman kita tentang takdir, rezeki, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Itu penting, pahami. Pemahaman keliru tentang takdir mengakibatkan kita jadi susah. Percayalah. Ya. Kesulitan hidup sering disalahartikan sebagai murni takdir, benar nggak? Hari ini semua banyak kesulitan ekonomi. Kalau antum berpikiran itu takdir Allah, salah. Salah itu. Luruskan akidah. Jangan pesimis ya. Nah, oh susah cari kerja, menganggap itu takdir Allah, dosa. Ya. Hati-hati kalau kita mau merenung, dapat aja duit tuh, gengsi aja dipasang. Kacau nih. Jadi di sini penting, jangan keliru memahami takdir. Kesulitan hidup seringkali disalahartikan sebagai murni takdir, benar nggak? Banyak tuh yang tidak bisa dirubah katanya. Waduh, kacau nih. Padahal ada aspek yang berada dalam kendali manusia. Manusia dikasih hak bebas untuk merubah hidupnya. Tidak kurubah satu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Itu Al-Quran tuh. Benar nggak? Seperti usaha, pahami ilmu doa.
cara pandang kita berpikir secara Islam. Takdir bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Karena pasrah dan ikhtiar dan usaha, inti pasrah hakikatnya adalah aktif. Apa? Aktif. Karena peran rasa syukur juga penting. Salah satu poin krusial pentingnya rasa syukur. Kekurangan rasa syukur itu juga menjadi masalah. Serba kekurangan, udah dapat makan nggak alhamdulillah. Besok takut gimana bisa makan nggak kumpulin, timbun. Kacau nih. Ya. Bukan arti kata besok gimana besok. Planning boleh, tapi jangan serakah. Menganiaya orang. Kekurangan rasa syukur tuh, meskipun dalam kondisi yang sebenarnya sudah cukup. Ada nggak? Kondisi mereka udah cukup, tapi masih kurang juga. Koruptor, tikus. Kita nggak perlu heboh. Tuhan yang menentukannya loh. Balasannya dunia itu masih juga nggak ngeri. Banyak contoh itu, walaupun dia sembunyi nggak ketahuan, lihat aja hasilnya. Anaknya, istrinya pasti kacau. Mau ngikutin kayak gitu, ngeri. Gak pernah dikasih puas tuh. Kalau udah makan hak anak yatim, hak orang miskin, pasti cupak tuh langsung menggantang. Alam marah, ya. Apalagi Allah, alam aja marah. Betul kan? Makanya kalau kita mau merenung, apa kira-kira merenung? Di Minang ada ajaran-ajaran yang walaupun itu sifatnya legenda. Apa itu? Batu malin kundang. Nggak mungkin orang jadi batu. Tapi itu melegenda. Ajarannya apa? Ajarannya duraka ke orang tua. Mentok hidupnya. Nggak bisa apa-apa. Tuh gitu. Rizki juga jadi mentok. Itu pahamnya. Ya, insya Allah. Meskipun dalam kondisi sebenarnya cukup, masih juga belum merasa cukup. Dapat menimbulkan perasaan hidup susah loh, walaupun cukup. Karena fokus pada kekurangan. Tahu orang udah koruptor itu fokusnya pada apa, Pak? Bukan syukur, pada kekurangan. Kita nggak boleh fokus pada kekurangan. Masih banyak yang lebih kurang dari kita. No. Bukan pada nikmat. Coba kita fokus pada nikmat. Hari ini antum masih sehat. Hari ini antum ketemu orang bisa memperbaiki penyakit sasa angok. Alhamdulillah. Betul. Betul. Ya kira-kira gitulah. Syukur. Besok pagi bangun bisa bernapas, alhamdulillah. Bukan karena ada 1 miliar kita alhamdulillah. Kacau deh. Kekeliruan dalam memahami agama itu sering terjadi di zaman sekarang. Padahal itu hal-hal yang mudah. Jadi bagaimana interpretasi atau praktek agama yang kurang tepat dapat menjadi penyebab kesulitan hidup. Misalnya terlalu berlebihan dalam beribadah juga nggak boleh, Pak. Pagi ibadah sholat duha 12 rakaat, sudah sholat duha, sholat sunat, banyak bener sholatnya. Puasa, karena puasa lemes, jadi ibadah terus. Allah marah. Ikhtiarnya mana? Kan dikasih kaki. Ya, makanya jadi unik nih. Interpretasi kita salah dalam praktek agama, kurang tepat, dapat menjadikan kesulitan lo hidup antum lo. Tadi agama itu tidak mengkungkung menjadi kita susah. Ingat kalau ada yang menyebut agama itu menjadi candu, kacau tuh. Nah, itu sebabnya disinilah pentingnya bertolebul ilmi. Misalnya terlalu berlebihan dalam beribadah juga Allah marah. Sehingga melupakan hak-hak diri. Apa hak diri? Ada hak amanah, keluarga. Iya kan? Harus kerja, harus bantu. Ya. Atau sebaliknya, terlalu abai terhadap kewajiban. Ya. Moderasi dan pemahaman yang benar sesuai ajaran Nabi harus antum ingatkan kembali dalam beragama.
pola pikir, mentalitas, bagaimana pola pikir negatif, keluh kesah yang selalu berlebihan, sikap pesimis dapat menarik kesulitan. Ingat, pesimis itu menarik kesulitan, masuk waswis-sudurinas, karenanya merubah perspektif menjadi positif dan menjadi tawakal, meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, itu sampai kiamat hukumnya. Maka sulit dulu pasti ada penyelesaiannya. Naik gunung terus naik terus. Ada turunnya enggak? Naik terus. Ke langit kalau naik terus. Pasti ada tuh turunnya. Betul kan? Roda aja berputar kok. Ya. Hubungan dengan Allah penting dalam kondisi sekarang. Ya. Jalannya udah tahu. Kualitas hubungan seorang hamba dengan Robnya harus kita perbaiki. Kesulitan hidup bisa menjadi ujian untuk meningkatkan keimanan, kedekatan kita dengan Allah loh. Jangan-jangan dibuat sulit satu rumpun Indonesia ini. Dalam ekonomi, dalam bekerja. Supaya apa? Supaya antum semua dekat dengan Allah. Tampil beda kita. Terus dekat kepada Allah. Disinilah pentingnya doa, zikir, kepasrahan yang benar setelah berikhtiar. Jadi pentingnya introspeksi diri kita, melakukan introspeksi diri, mencari tahu introspeksi gunanya apa. Introspeksi tahu, koreksi diri, gunanya apa? Ini banyak yang nggak tahu nih. Introspeksi itu mencari tahu apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam kita. Maka kalau ada kekurangan, perbaiki, itu makna introspeksi, bukan lamun. Jadi introspeksi itu merenung. Ada nggak kesalahan diri kita? Kalau salah, saya perbaiki. Itu keren tuh. Paham ya? Itu yang disebut muhasabah. Muhasabah zikir aja, itu bukan muhasabah. Muhasabah itu ada bekerja, merenung kejadian ke belakang, ya salah atau benar, itu muhasabah. Kalau salah perbaiki, baik itu dalam perilaku, niat maupun interaksi sesama. Ya, rezeki kaitannya dengan keberkahan bukan banyak. Belum sampai ini ya. Rezeki itu kaitannya bukan banyak, berkah. Jadi kalau ngambil hak, ya ngambil hak. Ya. Orang itu belum mampu menentukan haknya, sedikit, biar sedikit tapi berkah. Utang tetap harus dibayar. Walaupun misalnya kita punya mengambil hak 1 miliar, tapi hanya dikirim 100 juta. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan 100 ini berkah. Paham nggak? Itu penting. Ini sering nggak dilakuin, menggerutu juga belum selesai. Paham ya? Kan gampang-gampang aja itu. Ya. Jadi rezeki itu kaitannya dengan berkah. Walaupun hidup susah, sering dikaitkan dengan kekurangan rezeki. Rezeki bukan hanya tentang materi loh. Kesehatan, rezeki. Ketenangan, rezeki. Nggak ribut dengan istri, rezeki. Ya, anak dapat jodoh, rezeki. Benar nggak? Bisa napas, rezeki. Ketenangan batin, rezeki. Jadi nggak terkait materi. Ya, mau antum dikasih 10 miliar hari ini, tapi harus bayar napas. Repot kan? Banyak tuh kejadiannya. Jadi rezeki itu kaitannya dengan berkah. Karena rezeki itu bukan terkait dengan materi saja, ketenangan. Bagaimana keberkahan dalam rezeki lebih penting daripada kuantitasnya. Maksudnya paham kan? Yang penting kuantitasnya, bukan kualitasnya. Ya. Jadi setiap kesulitan yang menimpa manusia, apapun juga, hari ini bapak-bapak sulit nih. Anda yakin banyak yang sulit? Pasti memiliki hikmah. Pasti ada hikmah. Maaf, kemarin Pak Aminullah sakit bermasalah dalam proses. Pasti ada hikmahnya tuh.
Coba renungkan. Jangan-jangan kalau nggak dikasih sakit begitu, nggak beres hidup. Paham ya? Nah, makanya pas sakit itu bukan menggarutuk, berobat. Alhamdulillah Allah mengingatkan kita, paham? Itu pola berpikir makrifat. Lakukan begitu terus. Keren ya. Tuh. Apapun kesulitan hidup hari ini, pasti Allah memiliki hikmah. Ada kebaikan. Kemungkinan besar bahwa ujian hidup adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Allah itu untuk mengangkat derajat manusia adalah caranya dibuat susah. Paham? Dibuat sakit, dijatuhin sehabis-habisnya. Itu bukan azab. Kalau kita tidak melakukan kejahatan, kita diuji dengan kesusahan, siap-siap Allah akan mengangkat derajat antum. Itu benar demi Allah. Maka jangan menggerutu. Maka dalam hidup jangan jolim. Iya kan? Nah, hikmah kedua, penghapus dosa. Karena ada ya, dosa kita itu dihapusnya hanya dengan hidup susah, kurang duit. Nggak bisa dengan doa, nggak bisa dengan puasa. Ada itu syariatnya. Dosa antum itu dihapusnya harus dengan nggak punya duit. Aduh, yang ngejual dulu. Benar. Mengajarkan pelajaran berharga dengan kehidupan sulit itu. Kalau kita mau merenung, ya, agar umat Islam dapat menghadapi kesulitan hidup dengan pemahaman yang benar, hati yang lapang, keyakinan yang kokoh kepada Allah. Insya Allah kesusahan antum itu sebentar. Kadang-kala kita sering kufur nikmat, dikasih panjang banget gitu kenikmatan, kita lupa. Ya, betul kan? Berapa tahun antum dinyamanin dengan istri, sehari nggak buat kopi langsung cerai, kacau tuh orang. Banyak kejadiannya kan, ini aneh-aneh bin ajaib. Jadi diingatkan lagi ya, khususnya yang disebut takdir mualaf. Mengulang ya, bisa diubah melalui doa dan ikhtiar. Ya, kebanyakan hari ini susah antum itu takdirnya mualaf. Susah kerja, kondisi pemerintah kayak gini, itu takdirmu mualaf. Tampil beda. Bisa dirubah, yakin? Insya Allah, dong doain ya. Itu gunanya thalibul ilmi. Itu itikad, itu akidah. Berubahlah, dekatkan kepada Allah, berdoa melalui tuntunan yang bagus, yang benar, yang tepat. Sujud antum di antara dua azan. Ya, bayangin tuh, asar, Jumat, ayamul bid, berdoalah di situ, merubah takdir kita. Paham ya? Jangan lalain yang sedikit itu. Insya Allah antum sejahtera hidupnya. Ya. Jadi diingatkan ya, takdir mu'alaf itu bisa diubah dengan doa, dengan ikhtiar kita. Ada takdir yang sudah ditetapkan mubram. Nah itu nggak bisa kita memohon, ya Allah tambah waktu saya supaya saya jangan mati sampai gini. Ya nggak bisa, itu doa aneh. Sampai Pak, doa untuk panjang umur ya silaturahim aja. Ya gitu. Jadi ada yang bisa diubah mu'alaf, ada yang nggak bisa dirubah mubram. Mubram pun ada toleransi dengan silaturahmi, kedermawanan bisa mengubah nasib buruk kita yang mungkin sudah tertulis dalam takdir. Allah Maha Sayang, ada toleransi juga walaupun itu sudah ketetapan yang disebut mubram. Ya, jadi ini perlu menjelaskan ya, supaya otak kita tidak menjadi rancu dalam perkara takdir. Itu gunanya pentingnya thalibul ilmi atau ngaji. Pentingnya kita datang ke sini mencari ilmu, thalibul ilmi, itu juga sarana untuk memohon ampun, mengubah nasib. Jadi antum datang kemari mendengar kaji itu juga salah satu merubah takdir kita. Itu ada hadisnya. Sampai. Jadi kalau ada alasan hidup susah karena sedang berusaha, datang aja ke thalibul ilmi.
Karena usahanya mentok. Paham nggak? Itu ada hadisnya. Jadi datang kemari itu merubah takdir sial antum. Walaupun sudah dicatat di Lauh Mahfuz, walaupun nggak masuk akal, kalau datang thalibul ilmi di situ namanya teras surga. Insya Allah ada perubahan. Ya, nggak percaya udah nih. Percaya nggak? Andung promosi ini supaya rame. Thalibul nggak mau, andung rame, capek. Ya kan? Nah, jadi salah satu thalibul ilmi ini adalah bisa merubah nasib berdasarkan hadis sahih. Takdir mubram merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diubah betul, seperti kelahiran, kematian. Takdir mu'alaq, takdir yang masih bisa diubah melalui usaha dan doa manusia. Usaha dan doa. Usaha dan doa adalah bagian dari takdir. Duduk ya. Terpaksa ingetin lagi deh. Dan keduanya bisa mempengaruhi hasil akhir. Kalau benar. Dan keduanya bisa mempengaruhinya tuh. Ingat tuh. Contoh dalam ajaran berthalibul ilmi atau mencari ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu akhirat, amalan akhirat, juga sarana mengubah nasib buruk antum. Yang gak dapat kerja bisa dapat kerja. Jangan manggarutu juga. Ya, disinilah pentingnya menghadiri majelis taklim. Ngaji bahasanya sebagai sarana untuk mendekatkan ampunan dan mengubah nasib. Ya. Betul kan? Bahkan jika niat awalnya mungkin tidak murni datang kemari, datang aja. Maka dengan demikian Nabi mengajarkan bahwa nanti Allah meluruskannya, bukan gurunya. Paham nggak? Itu dia tuh. Nabi juga memberitahu bahwa meskipun ada takdir yang sudah pasti, manusia tetap memiliki peran dalam usaha dan doa. Berthalibul ilmilah mengubah nasibnya menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam ajarannya, keyakinan terhadap kekuasaan Allah ini penting, mutlak menjadi salah satu fondasi utama dalam memahami takdir. Kehidupan setelah kematian, banyak perdebatan muncul mengenai apakah nasib di akhirat kita bisa berubah atau tidak. Sebenarnya udah tahu kita. Nanti kajinya ilham lah. Ya. Belum sekarang. Jadi termasuk qada qadar Allah, tak tunduk pada aturan. Jadi nanti yang akan terjadi di kehidupan akhirat jangan dipikirin. Ilmunya gini. Pahami ya? Mudah-mudahan jadi pinter nih. Qada qadar Allah itu tidak tunduk pada aturan yang diciptakan. Allah tidak akan tunduk dengan aturan yang Allah ciptakan. Paham nggak? Karena dia yang membuat aturan. Kata Allah, ya, kamu masuk surga karena soleh. Allah nggak kena gitu, yang kena itu manusia. Tapi kalau Allah merubah, dia masuk neraka, walaupun soleh bisa masuk neraka. Allah tidak tunduk pada aturan yang dibuat oleh Allah. Paham ya? Nah itu tanam dulu ya. Yakin itu? Yakin? Allah tidak tunduk pada aturan yang dibuatnya. Iyalah dia yang buat kok. Iya kan? Betul kan? Nah. Jadi dengan begitu kita udah dapat poin nih. Nah, kaji takdir yang lebih dalam. Allah tidak tunduk pada aturan yang diciptakan, termasuk ketetapan di akhirat. Bisa juga berubah. Kalau Allah berkehendak. Itu pentingnya tawakal. Ya, mukjizat tawakal di situ. Itikad akidahnya sangat kuat. Karena konsep akhirat yang sering dipahami sebagai fase final kehidupan tidak membatasi kehendak Allah. Ya, Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Paham? Paham? Nggak tunduk tuh. Artinya walaupun di akhirat Allah tetap punya hak untuk melakukan apa aja. Banyak orang beranggapan bahwa setelah seseorang meninggal, amalnya tidak lagi bisa dikirim. Banyak nih.
Kalau udah meninggal, amalnya tidak bisa dikirimkan. Namun perlu diingat bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi manusia, bukan bagi Allah. Duduk ya. Nah, kalau kita yang mengirimkan amal untuk orang yang sudah meninggal, mungkin ada batasnya, harus ada ilmunya, harus ada waktunya, ya, harus ada dalilnya, ya. Nah, ada batasnya berarti. Tapi kalau Allah mengendaki, walaupun tidak memakai ilmu itu, bisa juga sampai. Duduk. Itu gunanya tawakal. Sampai kita berdoa nggak tahu ilmunya, tolong setelah berdoa tutup dengan la haula wala quwata illa billah. Karena Allah juga bisa merubah kekurangan antum. Paham gak nih? Ya, itu adabnya. Jadi kalau kita menukil pemikiran ulama-ulama terdahulu nih ya, bahwa kadar atau takdir tak bisa diubah, yang sifatnya ketetapan Allah. Namun pemahaman ini perlu kita pahami di makrifati yang berbeda dari yang tadi Anung kaji. Arti kata dikontekstualisasikan dengan hak prerogatif Allah. Ketentuannya ini, misal gini, kamu ditakdirkan mati tanggal sekian, jam sekian ketubruk tronton, umpama, ya umpama. Tapi kalau dikontekstualisasikan dengan hak prerogatif Allah, belum tentu ketubruk tronton, jangan-jangan cuman ketubruk beca. Bingung nggak? Bisa Pak, kalau ada la haula wala quwata illa billah, berarti kita menyerahkan. Allah bisa merubahnya. Makanya ada seorang ulama yang bilang kadar nggak bisa diubah. Itu benar, ya. Yang sudah tetap mubram nggak bisa diubah, benar. Dalam batasan manusia, tahu nggak? Dalam batasan manusia nggak bisa dirubah. Tapi kalau Allah gimana? Berkehendak? Bisa bro. Gunanya la haula itu. Jadi pas kita la haula, maksudnya tidak membatasi kebijaksanaan Allah. Paham? Paham? Pas kita berla haula, kita tidak membatasi kebijaksanaan Allah. Paham? Oh ini nggak mungkin nih, orang itu nggak ada duit nih. Masa kita nagih la haula wala quwata illa billah. Jangan batasi ketentuan Allah. Ada duit, nggak ada duit, Allah bisa menentukan orang itu bisa berduit. Betul? Betul? Itu disebut makrifat tertinggi, hak Allah. Tahu hak Allah? Jangan dibatasi. Pertama kita sering mendikte Allah. Kedua, Anung sampaikan dalam makrifat, dalam berdoa, jangan batasi hak Allah. Pahami asma wal sifat. Allah itu tidak bisa ditentukan oleh apapun juga. Kalau berkehendak pasti jadi kun fa ya kun. Nah ini ada yang tahu tapi tidak paham. Kontekstualnya itu dimakrifati. Itu guru gunanya thalibul ilmi. Bukan merasa pintar atau tidak pintar, yang duduk juga ada gurunya. Ya. Sampai ya? Nah, nih. Pendapat tadi didasarkan pada dalil bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak, maha meliputi, betul, dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yakin? Ya, termasuk sistem yang diciptakannya sendiri, enggak juga tunduk Allah. Jadi Nabi Muhammad sendiri paham konsep ini. Masa kita umatnya enggak paham? Dengan sangat baik. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi disebutkan bersujud dan memohon syafaat kepada Allah. Karena paham, Nabi sujud tuh, meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya yang mulai berdosa. Banyak yang dosanya nggak bisa terampuni secara aturan fikih syirik. Ya, sujud ya. Hadisnya ada nih.
Syirik kan nggak bisa diampuni menurut aturan. Ya, kalau ketentuan Allah yang menentukan bisa nggak? Jawab. Bisa lah. Gimana nih? Berdebat juga sama ulama Ashanti yang mana di Al-Azhar tuh mah. Sifat Allah itu nggak bisa dirubah oleh apapun juga. Ketentuannya betul kan? Kalau Allah berkehendak ya jadi. Sampai Pak. Nah itu makanya dekat ya Allah. Nah jadi jangan buat kaku. Nah, kok digampangin sama kajian dong ya? Enggak. Ini mah pahami dulu. Bener kan? Enggak berdebat kan? Ya. Sampai-sampai karena Nabi Muhammad paham konsep ini ya. Sangat baik sekali memahaminya, sampai-sampai dia Nabi itu sujud memohon syafaat kepada Allah untuk umatnya, padahal menurut aturan umatnya nggak bisa diampuni. Ketika Nabi lain berpikir, Nabi yang lain nih, itu kehebatan Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad ya, Nabi yang lain masih berpikir bahwa akhirat membatasi amal karena segalanya telah diputuskan. Nabi yang lain berpikiran begitu. Nabi Muhammad justru yakin bahwa Allah tetap bisa memberikan ampunan walaupun sudah mati. Udah nggak beramal lagi. Sampai Pak? Iya. Karena itu ketika Nabi bersujud dan memohon syafaat kepada Allah, Allah langsung berfirman, ya Muhammadur farasaka saltu'atu wasfastus safa. Ya Muhammad, angkat kepalamu dan mintalah, akan aku kabulkan walaupun itu nggak masuk akal. Tuh, itu kerennya doa waktu sujud. Jadi saran Anda, rasionya. Hak Allah. Sampai, cukup sekali. Paham? Paham, praktekin. Ya. Jadi waktu sujud apa? Hak Allah. Hak Allah itu apa? La haula wala quwata illa billah. Nyenye yo pengen surga, pengen kayo di sujud tuh. Nyenye. Itu hak den gitu. Terima logika kita. Alhamdulillah. Peristiwa Nabi Muhammad sujud ini menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak bisa dibatasi. Nggak bisa. Rahmat Allah nggak bisa dibatasi. Bahkan di akhirat sekalipun Nabi Muhammad diberi keistimewaan karena tahu untuk memberikan syafaat kepada seluruh dunia umatnya. Bisa nolong. Makanya kalau mentok banget jangan lupa dalam doa biasa sholawat minta syafaat. Duduk. Karena yang bisa menolong adalah Nabi. Sampai Pak? Dengan sholawat. Doa dulu, sholawat dulu. Sholawat dulu baru doa. Kemudian hak Allah. Paham? Paham? Nah itu dia. Karena ada syafaat. Doa antum memerlukan pertolongan. Ya. Sampai Pak? Nah. Antum mau ke Jakarta yang bisa nolong siapa Pak? MPN. Jalan kaki mati di jalan antum. Berarti NTM kendaraan kan, betul kan? Nah, naik kendaraan gratis, nggak bisa. Nggak ada yang gratis hidup. Ya, kirim Fatihah, bayar. Allah nggak mahal, Nabi nggak mahal. Aku susun Nabi Yunaka Al-Fatihah, udah tuh bayarnya. Paham nggak nih? Ya. Tahu dong, tapi kan baru tahu makrifatnya. Nah, jadi kunci dari semua ini adalah pemahaman bahwa Allah tetap Allah. Kekuasaannya tidak bisa dibatasi. Rahmatnya melampaui segalanya. Makrifat ini menjadi dasar bahwa seorang muslim harus terus berharap pada rahmat Allah
Takdir memang sudah ditetapkan, tapi Allah selalu memiliki kehendak merubahnya. Jangan mentok. Kalau Allah bisa merubahnya, berubah sesuai dengan kebijaksanaannya. Itulah mengapa dalam Islam ada konsep doa sebagai bentuk permohonan kepada Allah, ada tawakal menyerahkan kepada Allah. Doa bukan sekedar ritual, tapi juga bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu. Karena itu Allah berfirman yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan nabi-nabi lainnya, karena dia memahami konsep kekuasaan mutlak Allah yang lebih besar dibandingkan nabi-nabi lain, terutama dalam membawa kabar gembira, mubasir. Apa kabar gembira dari Allah? Mubasir. Apa itu mubasir? Kabar gembira bagi umat kita akhirul zaman. Disebutkan dalam Al-Quran, wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang membawa kabar gembira, mubasir, tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Ada di Quran itu. Mubashir al-awabin, majlis taklim ini namanya. Artinya pemberi kabar gembira orang yang mau taubat. Baru tahu artinya. Maka datang kemari, jangan sombong, merendah aja, beres tuh. Itu dasar. Kalau ingin ditolong Allah harus mengakui dosa. Mubashir al-awabin, awabin awab, taubat. Paham ya? Bukan yang duduk penciptanya, bro. Bukan. Ya, sama ya. Insya Allah. Ya. Akan datang membawa kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Ayat tadi memperkuat posisi Nabi sebagai pemberi syafaat, arti syafaat, pertolongan kepada antum. Jadi dalam berdoa, kalau mentok, jangan sombong, mintalah langsung kepadaku. Makomat antum gimana nih? Ya, bawa Nabi yang bisa nolong, jelas. Itu yang disebut syafaat. Oleh karena itu, dosa antum kalau ada yang mengungkit-ungkit sholawatan. Hati-hati, zaman sekarang ada yang mengungkit sholawatan syirik. Gila tuh orang. Salawatan itu ada di Quran. Sampai Jadi khusus umat Islam dilarang berputus asa dalam memohon ampunan. Ada penolongnya, ada pemahaman makrifatnya, ada waktu doanya. Sebesar apapun dosa antum yang dilakukan, rahmat Allah itu lebih besar dari itu. Duduk gak? Duduk gak? Makanya di sini ajarannya jangan putus asa. Ya, layan bagi lana an-nasura bi anamun ajiluna an rahmatillah li annahu la yajalu ladaihil haqul kumilu bi musamahati ayi saksin yasa'u. Jangan sampai kita merasa tertutup dari rahmat Allah dalam hidup. Putus asa tuh. Rahmat Allah itu besar. Karena dia tetap memiliki hak penuh untuk mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Hal ini sejalan dengan akidah tauhid. Kita bertauhid, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satu yang memiliki kuasa mutlak. Tidak ada aturan yang bisa membatasi kehendaknya, termasuk dalam urusan akhirat. Dengan memahami hal ini, insya Allah wabil khusus ikhwan YMAA dimanapun berada. Ya, seorang muslim, kita muslim diharapkan bisa lebih khusyuk dalam beribadah karena kita memakrifatinya, perkara takdirnya, perkara doanya, perkara tawakalnya. Lebih banyak memohon kepada Allah dan tetap optimis terhadap rahmatnya. Karenanya keistimewaan Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat juga menjadi harapan yang sangat besar bagi umat Islam selama seseorang masih memiliki keimanan. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah tetap terbuka. Sedegil-degilnya antum tetap terbuka.
kuncinya sejolim-jolim seseorang harus tetap melakukan amal baik, tetapi juga harus memahami bahwa harapan terhadap rahmat Allah tak boleh putus. Jangan sampai kita mengatur-ngatur Allah dengan pemikiran yang terbatas. Dia Maha Kuasa, Maha Kepampun, dan rahmatnya selalu luas bagi siapapun. Karena itu cara doa agar cepat terkabul, walaupun kita menganggapnya mustahil, menjadi harapan kita untuk bisa mencapai cita-cita. Yakini dalam ajaran Islam Allah telah berjanji bahwa setiap doa dipanjatkan dengan benar, tulus, pasti didengar, pasti dikabulkan oleh Allah. Karena itu doa adalah senjata kita, harapan kita dalam kehidupan yang susah ini. Mintakan kepada Allah karena merasa diri lemah dan hina. Mintakan, kamu minta karena kamu memang lemah, karena kamu memang hina. Suatu pengharapan agar tercapai dulu, tetapkan itu dulu, supaya terhindar dari perkara yang ditakuti. Jadi cara doa yang cepat terkabul walaupun mustahil. Capek nong, sabar. Ya, walaupun itu mustahil. Nah, bukan sekadar membaca bacaan, melainkan pahami hakikat, adab etika berdoa, memenuhi syariat, cara doa agar cepat terkabul walaupun mustahil. Langsung Quran, bukan hadis. Banyak yang tahu tapi nggak tahu nih. Firman Allah, cara berdoa yang mudah terkabul walaupun mustahil. Allah berfirman, Al-Baqarah 186. Iqra Iwan. Itu dia. Nggak hadis ya. Ya ayyuhallazina amanu. Wa iza ujibu du'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oh, dipahami gampang aja nih ayat. Jadi kalau berdoa, mendekat antum ke Allah. Ilmunya gimana supaya dekat hudur kepada Allah? Pertama, Allah itu maha suci, harus suci. Kedua, ayat yang paling bisa mendekatkan kepada Allah adalah Thayyibah. Putar di leher, karena Allah tidak dekat sekali dengan urat lehermu. Leher itu terkait dengan jahar. La ilaha illallah, udah deket tuh. Kemudian udah deket nih Allah, berarti kan
Bukan Allah nggak dengar, bukan Allah itu mah mendengar, tapi syaratnya begitu, dekatin antum kepada Allah. Kalau antum meminta sesuatu, harus mendekat gudang duit nggak? Pergi nggak gudang duit? Iya kan? Caranya gimana? Pergi itu dengan thayyibah. Satu kali aja. La ilaha illallah. Sampai ya? Yakin Allah dekat? Kemudian lanjutkan dengan kendaraannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu gesek tuh barcode, srek, masukin pin, tuk tak, serat, uang dapat gak? Ambil, kalau nggak diambil bodoh antum, hilang nanti. Itu doa. Doa itu udah lu kaji. Mat surat aja pakai doa yang ada di Quran, sama enggak? Sudah itu mau dibelanjakan apa ini? Minta tolong lagi ke Allah. Walaupun udah tahu untuk bayar utang, serahkan lagi ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka rezeki antum berkah. Pendek kan? Tapi itu tidak akan jadi kalau nggak dijelasin begini. Paham nggak? Iya. Itulah jalan kebenaran. Gimana selama ini? Introspeksi, doa kita salah nggak? Nggak ikhlas, pas butuh baru berdoa. Iya, gimana nih? Ini disebutkan pada kitab Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir karangan Hasan Al-Basri. Tuh kitabnya, baca aja tuh kalau nggak percaya. Beliau juga menguatkan, menyebutnya begini nih. Ya, disebutkan Miftahu Tarawatil Bahrihu Wasibinatu wa miftahu Tahrawatu Ardu wa Toriku wa miftahu Tarawatis Sama Wasyalatu. Kunci kekayaan laut, kunci kekayaan di laut itu adalah kapal. Apa? Mendekat ke kapal. Bukan diam di tepi pantai, nggak ketemu. Pergi ke kapal. Dan kunci kekayaan bumi adalah jalan, deketin jalan. Sedangkan kunci kekayaan langit adalah doa. Paham? Dekatin dengan thayyibah. Jadi pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi doa dalam kehidupan seorang muslim. Harus secara benar, harus ada gurunya untuk bisa mencapai pengabulan doa yang tampak mustahil. Insya Allah nggak ada yang mustahil kalau begitu. Karena Allah dilahaulakan, dihakallahkan. Seorang muslim harus memahami beberapa cara yang telah diajarkan di Islam. Runut syariat sebagai berikut. Secara syariat ya, sebenarnya udah sampai nih. 1, bertobat, membersihkan diri. Paham? Sebelum kita memohon, ada hadas, ada istighfar dari dosa. Itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan diri dari segala dosa, baik dosa kecil, dosa besar. Karena Nabi Muhammad bersabda tentang seorang laki-laki yang berdoa sungguh-sungguh, serius, apal doanya, tahu ilmunya, tetap nggak dikabulkan. Karena apa? Tahu dari hadis ini, makanan, minuman, pakaian antum adalah haram. Kalau ini pakaian yang antum pakai, ya nggak jelas subhat, dapat main po, jangan dibawa berdoa bro. Alah, walaupun pakai ilmu tadi, paham nggak? Kan harus dijelasin. Tolong serius lah. 2, memilih waktu yang mustajab. Itu adabnya. Waktu mustajab udah dijelaskan. Pilih waktu yang dianjurkan berdoa seperti saat sujud. Paham?
Sujud terakhir isi dengan doa. Boleh, ada hadisnya. Nah, jangan jadi macam-macam lah. Ya. Setelah sholat fardu di antara azan yang lainnya, pas azan dan iqomah di masjid, antum berdoa. Itu waktu yang tepat. Kan di masjid mau setelah azan dan iqomah pasti antum berwudu kan? Iya kan? Jadi tolong deh pas azan mendekati iqomah udah duduk supaya doa antum makbul. Kemudian apalagi waktu yang tepat saat berbuka puasa, baik itu puasa wajib maupun sunnah. Maka kalau ingin doa antum bagus, yang kerennya adalah bukan puasanya. Pas berbuka berdoalah. Sampai itu dia, maka ada puasa Senin Kemis untuk pengabulan doa, ilmunya gitu. Nah, jadi udah tahu ya, pertama apa nih tempat yang mustajab? Sujud, kedua azan dan iqomah, ketiga berbuka puasa, keempat ada yang tahu nggak? Ya gimana nih? Terlalu tinggi tarekat kita mungkin ya. Fikihnya nggak ngerti. Waktu mustajab itu pas turun hujan. Turun hujan langsung wudu. Bila perlu wudu air hujan, bila perlu hujan-hujanan gitu biar pusing. Berdoa tuh. Hadisnya ada. Turun hujan, bro. Oh, bukan manggarutu. Dosa antum. Hujan lagi. Berdoa tanda turun rahmat itu. Paham nggak? Ini turun hujan sama manggarutu. Beku gampole. Pusing dong. Anda salah kaprah wak kok. Ada hadisnya turun hujan itu waktu yang tepat. Kemudian saat perjalanan, baik itu bekerja, baik itu ke masjid, sampai nggak? Bukan perjalanan ke kafe, jangan berdoa itu. Ya, itu hadisnya. Karena Rasulullah bersabda, "Aqrabu mayakunul abdu min robbihi wa huwa sajidun fa aktaruda du'a fihi." Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya. Syarat mendekat kepada Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis ini sahih. Ketiga, berdoa dengan penuh khusyuk, yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada katrat. Nggak dapet yo, nggak boleh. Itu istighfari. Nggak dapet kalau astagfirullahaladzim. Itu bisikan si Korin tuh. Tuh nggak? Ada ngebisikin itu, langsung astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Ada yang yakin hanya Allah. Jadi itikotkan kalau itu terganggu. Paham ya? Jangan langsung perepel doa. Khusyuk, yakin, nggak boleh ada katrat. Sesuai dengan kehendak hikmahnya begitu. Berdoa dengan hati khusyuk, merendah serendah-rendahnya. Hanya Allah mutlak yang bisa menolong. Paham? Keempat, terakhir ya. Keenam terakhirnya. Keempat, mengawali dengan membaca Al-Fatihah. Sampai kalau sendiri. Tolong awali baca Al-Fatihah, karena umul pembuka mendekati ke Allah adalah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah adabnya begini. Sucikan diri walaupun di akhirnya sudah ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada diri, bukan kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah pasti bersih kepada diri. Diri kita ini dita'awudkan karena ada seton. Baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Duduk ya. Jadi ta'awud tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan ke Al-Fatihah. Bukan bagian Al-Fatihah. Itu bagian membersihkan diri karena kita mau membaca Al-Fatihah. Paham gak nih? Kan harus dijelasin. Kelima, keberapa itu? Awal Al-Fatihah keempat. Kelima, apa yang dilakukan? Kendaraan. Allah udah yakin ini dekat. Walaupun dekat, nggak ada kendaraan tetap nggak sampai.
Tawasul namanya. Dengan apa yang terbaik tawasul, yang tertinggi dalam konsep ini? Pertama, nama Allah yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Start tuh. Setelah Al-Fatihah, itu disebut Asmaul Husna. Ada hadisnya. Sampai belum masuk doa tuh. Untuk bisa kendaraan itu sampai langsung kepada Allah, masuk kepada Allah, dekat. Sebutkan asma dan sifat Allah sesuai dengan permohonan yang dipanjatkan. Harus sesuai. Kalau rezeki ya rozak. Paham nggak? Kalau ingin kaya ya ghani. Kan ada asma sifatnya. Baca itu. Paham? Terakhir. Nah, ini yang lupa. Walaupun seperak, bersedekah, selesai doa tadi. Bersedekah. Maka sedekah yang terbaik adalah Jumat. Duduk gak? Sedekah. Sedekah itu nggak ada duit, buang katanya. Senyum orang semua, senyumin aja semua orang tuh. Orang gila senyumin, dibiar disebut gila. Senyum juga adalah sedekah, berbuat baik, membantu sesama. Pada orang tua, jangan jolim, kebaikan-kebaikan itu yang wasilah yang dikabulkan. Dengan begitu, mustahil doa antum tidak terkabul. Demi Allah. Pasti Allah janji itu dikabul. Itulah ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk merubah takdir kita, jangan sampai kena takdir buruk. Masih juga ada yang bertanya, kenapa kita bangsa juga nggak usah ngaji sini? Kalau nggak mau praktek. Andung besok kalau nggak kaya, awas. Sampai ya? Sampai? Paham? Udah clear? Ulang kaji, nanti Andung share, ya? Ini nggak main-main loh. Andung nggak ingin jemaah wabil khusus Ikhwan YMI ini bangse. Orang yang bangse semua nggak ngaji di sini, bagi ilmunya, tambah kaya antum, betul kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.